Cek 1 2 3. Halo, bisa dengar suara saya? Cek. Cek 1 2 3, bisa dengar suara saya nggak ya? Selamat malam, bisa dengar suara saya? Oke. Baik, waktu kita sudah running ya. Ini masih 24 menit lagi. Masih ya cukuplah untuk membahas materi kita pada malam hari ini. Jadi agak sedikit santai ya. Sudah ada 11 siswa yang sudah hadir di kelas kita pada malam hari ini. Saya kira kita mulai saja ya rekan-rekan sekalian, kelas sosiologi kita pada malam hari ini. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam dan selamat datang pada rekan-rekan sekalian, siswa dan siswi kelas 11 program belajar kejar paket C Setaran Taiwan. Saya Alsi Bakti Jaya ya di semester 3. Semester baru saya harapkan ini juga merupakan semangat yang baru ya untuk mengawali kelas kita, sekolah kita, semester kita selama kurang lebih 14 kali pertemuan ke depan ya. Tidak ada alasan teman-teman sekalian malas-malas ya ataupun tidak semangat ya. Ini pas buat kalian, waktu yang pas untuk charge lagi, power up 100%, siap untuk belajar kembali ya. Selamat, saya ucapkan lagi selamat bagi kalian yang sudah masuk di semester baru, di semester 3 ini ya. Itu berarti teman-teman sekalian sudah lolos atau lulus dari semester sebelumnya ya. Walaupun nilainya mungkin belum ada yang belum tahu ya, tapi insya Allah nanti akan segera saya publiskan. Jadi memang beberapa waktu ini ya, pas kalian liburan tidak ada kelas ya, saya juga agak sedikit sibuk ya, begitu. Dan malam hari ini teman-teman sekalian, untuk menyingkat waktu, kelas malam hari ini tidak akan membahas sesuatu yang berat-berat dulu, karena saya takut nanti kepala kalian akan meledak. Ya, jadi seperti biasa untuk pertemuan pertama saya akan menjelaskan tentang pengantar pembelajaran dan kontrak belajar. Jadi sebelum masuk ke materi, nanti kalian akan saya paparkan dengan rencana-rencana pembelajaran yang akan kita laksanakan kurang lebih 14 pertemuan ke depan gitu. Namun sebelum itu, marilah pertemuan pada malam hari ini kita buka terlebih dahulu dengan berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Sudah dipersilakan. Berdoa selesai? Baik. Ya, malam hari ini kalau seperti hidangan itu mungkin appetizer atau snack ya. Jadi tidak terlalu berat supaya tidak kekenyangan, dan sebagai warming up atau latihan atau pemanasan bagi teman-teman sekalian untuk
mengetahui tujuan ataupun apa yang akan kita bahas selama kurang lebih 14 pertemuan yang akan datang. Ya, ya malam hari ini ya akan kita bahas tentang pengantar pelajaran dan kontak pelajaran mata pelajaran sosiologi untuk kelas 9 untuk kelas 11 semester 3. Ya, saya mungkin perlu perkenalan lagi ya untuk kesempatan malam hari ini karena mungkin ada siswa baru yang belum mengenal saya ataupun bagi teman-teman sekalian yang sudah mengenal saya ini ada sedikit update informasi dari saya. Jadi nama saya adalah Arif Pranada, walaupun nama Facebook saya tidak menggunakan nama asli ya, biar fans saya tidak bisa menemukan saya. Ya, nama saya Arif Pranada, usia saya masih tergolong muda ya mungkin sepantaran dengan adik kalian atau sepantaran mungkin ada yang punya putra yang sepantaran dengan saya, ada yang setara gitu ya. Nah, usia saya 26 tahun. Saat ini saya tinggal di daerah istimewa Yogyakarta karena saya sudah lulus dari studi saya di Taiwan kemarin. Ya, sekitar saya menempuh studi master di Taiwan kurang lebih 2 tahun dari tahun 2014 dan lulus 2016. Kemudian saya bergabung di tahun 2014 dengan CLC Bakti Jaya Indonesia untuk mengajar teman-teman sekalian yang ada di Taiwan gitu ya. Fokus studi saya kemarin adalah nursing ya, jadi keperawatan medical keperawatan di S2 dengan level S2. Ini kontak nomor saya, nanti kalau ketua kelas ingin menghubungi saya ada misalnya waktu kosong untuk diisi ataupun saya tidak bisa mengajar, jadi saya bisa kontak, bisa menggunakan Facebook atau nomor saya ini bisa WhatsApp. Jadi nomor Indonesia saya itu email saya, jadi ada 2 email yang saya gunakan, tapi nanti untuk kelas atau CLC Bakti Jaya Indonesia atau program kesetaraan ini saya menggunakan Yahoo-nya saja, biar mudah. Jadi ini ya yang bisa saya sampaikan untuk personal information. Nanti lebih lanjutnya kita bisa bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, selanjutnya saya akan membahas menyampaikan sedikit pengantar tentang materi sosiologi itu sendiri, mungkin sedikit pengulangan ataupun ada penambahan atau update dari materi yang akan saya sampaikan. Jadi kita akan belajar di sini materinya adalah fokus di materi sosiologi untuk kelas 11 ini. Dan sosiologi itu adalah salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masyarakat, di antaranya tentang keteraturan hidup yang sesuai atau dikaitkan dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi sosiologi ini fokusnya belajar tentang manusia. Ya. Secara umum sosiologi itu mempelajari atau membahas tentang manusia. Manusia itu kan kalau misalnya berkumpul menjadi satu disebut manusia dalam kelompok. Tapi kalau kelompoknya menjadi kelompok yang besar itu adalah setara masyarakat. Lebih umumnya itu membahas tentang manusia, tetapi kita akan lebih banyak membicarakan tentang bahwa bagaimana masyarakat itu kaitannya jika dihubungkan dengan keteraturan hidup yang ada aturan-aturannya. Misalnya kalau kita hidup di dalam masyarakat itu pasti akan ada norma peraturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Nah, kita akan membahas dan menguplek-uplek masalah tersebut ya, masalah masyarakat dan kaitannya dengan norma dan aturan-aturan budaya yang ada di dalam masyarakat. Nah, ini yang akan kita bahas secara konsep ya, nanti kita akan belajar konsep-konsep sosial yang ada dalam sosiologi tersebut yang kaitannya dengan hal-hal yang terjadi secara real atau secara nyata di kehidupan masyarakat tersebut. Nah, kenapa sih kita perlu belajar tentang sosiologi ini, kawan-kawan sekalian? Bahwa sosiologi ini nantinya harapannya bisa mendorong siswa mengetahui tatanan atau urutan-urutan atau kronologi pertumbuhan dan perkembangan sosiologi, serta menjelaskan peranan-peranan sosiologi sebagai
metode yang digunakan oleh para ahli dalam meneliti masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari atau masalah-masalah sosial ya. Jadi tidak hanya Facebook saja yang mempunyai kronologi, tetapi ilmu sosiologi juga memiliki kronologi. Jadi dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, masalah-masalah sosial yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat itu akan selalu berkembang. Tidak hanya ada satu masalah, dua masalah, tiga masalah, tapi seiring bertambahnya waktu, masalah-masalah yang ada di kehidupan manusia itu selalu berkembang, lebih kompleks, lebih banyak, ya. Nah, itu dia yang dipelajari di sosiologi ini. Jadi bagaimana perkembangan masalah-masalah sosial tersebut yang ada di dalam masyarakat dan bagaimana proses pemecahannya. Itu tujuannya ya, nanti harapannya seperti itu. Ini buku pegangan yang akan saya gunakan di kelas 11 semester 3 ini ya, di pelajaran sosiologi. Mungkin teman-teman sekalian belum punya bukunya ya, karena memang saya belum uploadkan, belum sempat uploadkan ke grup Facebook. Nanti setelah ini akan saya uploadkan bukunya. Saya akan reorganize lagi sehingga teman-teman sekalian memiliki buku ini dan bisa dibaca-baca terlebih dahulu. Oh, bukan Mbak, ini beda lagi karena yang kemarin itu kelas 10 dan sekarang kalian sudah kelas 11. Jadi beda lagi, nanti saya akan uploadkan bukunya. Ya, nanti ditunggu ya. Nah, secara detail tadi sudah saya sampaikan tujuan belajar sosiologi secara umum ya. Salah satunya adalah untuk melihat kronologi masalah-masalah yang berkembang dari zaman dahulu hingga sekarang. Nah, ini secara detailnya tujuan belajar sosiologi itu ada bermacam-macam. Yang pertama, kita bisa mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Jadi, di dalam kehidupan bermasyarakat itu ada istilah-istilah yang dipakai secara khas di ilmu sosiologi ini. Nanti apa saja ya, kita akan belajar di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Yang jelas kita akan belajar konsep yang akan selalu berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian diharapkan setelah belajar sosiologi ini memiliki kemampuan dasar untuk berpikir secara logis dan kritis. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sebagai ciri-ciri manusia yang smart, yang ingin belajar terus-menerus ya, serta memiliki pemahaman nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, memecahkan masalah dan memiliki keterampilan. Belajar sosiologi tidak hanya hasil akhirnya ingin lulus sekolah ya, tidak. Belajar sosiologi tidak hanya hasil akhirnya adalah memiliki nilai yang tinggi, tidak. Yang lebih penting daripada lulus dan nilai tadi adalah ini, yang nomor 2 ini. Jadi teman-teman sekalian bisa berpikir secara logis, secara kritis. Kalau menemui masalah-masalah tertentu ya diselesaikan, difikirkan secara real, secara logis ya, secara kritis. Kritis itu artinya memandang sesuatu itu tidak hanya permukaannya saja. Oh, itu tangan, misalnya gitu ya. Itu cuma tangan saja. Enggak, kalau orang yang kritis melihat tangan ini, dia melihat, oh tangan itu ada kukunya. Oh, tangan itu ada jarinya. Dan jarinya itu berbeda-beda. Ada yang namanya ibu jari, telunjuk, dan sebagainya. Oh, ternyata tangan itu ada bulunya. Nah, itu orang yang kritis. Jadi melihat sesuatu itu tidak hanya melihat dari sudut pandang umum saja, tapi mereka itu bisa membreakdown atau melihat secara detail hal-hal yang tadi orang-orang awam hanya bisa melihat secara umum, begitu ya. Nah, ciri orang smart selanjutnya ya setelah belajar sosiologi itu adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, otomatis kalau teman-teman sekalian memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi, pengen belajar terus-menerus, jadi saya pengen tahu A, saya pengen tahu B, saya pengen tahu C. Ya bertambah secara bodon ya, secara apa namanya, secara kita melihat dengan kacamata Buddha gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dia ingin mencari
Setelah dia tahu, ya pengetahuannya bertambah, begitu ya. Itu salah satu tujuan belajar sosiologi. Kemudian selanjutnya adalah memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Karena kita belajar tentang manusia, harapannya kita akan lebih tenggang rasa, lebih toleransi, lebih menghargai, menghormati, kerjasama dengan orang lain, gitu ya. Sadar bahwa di sekeliling kita itu ada manusia, ada masyarakat yang perlu kita rangkul, perlu kita ajak kerjasama, perlu kita ajak berkomunikasi, perlu kita ajak untuk saling bertoleransi, saling menghormati satu sama lain. Kita sadar gitu ya dengan belajar sosiologi. Kemudian yang keempat adalah memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk dan di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Ya, ini sangat cocok sekali bagi teman-teman sekalian yang sekarang tinggal di Taiwan, ya, dimana saya kira masyarakatnya lebih majemuk ya, karena kalian tinggal dengan masyarakat dengan suku yang berbeda-beda. Harapannya dengan belajar sosiologi ini kalian mampu berkomunikasi dengan mereka, bekerja sama dengan mereka tanpa menimbulkan konflik ya. Jadi kerjasama, berkomunikasi tanpa konflik. Kalian paham budaya mereka, kalian paham keterbedaan gitu ya, perbedaan. Kemudian kalian mampu bergotong royong, kalian mampu saling bantu membantu, toleransi dan sebagainya. Nah, itu yang diharapkan dari materi sosiologi. Ruang lingkup yang akan kita pelajari tentu saja masih manusia yang tempat tinggalnya di bumi ini ya, yang kita bisa lihat dari segi tempat, lingkungan, dari segi waktu, serta adanya perubahan-perubahan yang ada di dalamnya. Dan juga kita akan belajar tentang ruang lingkup sosial budaya. Karena kalau kita belajar tentang manusia, kita tidak terlepas dari waktu, tempat, lingkungan, serta sistem sosial budaya yang ada dalam masyarakat tersebut. Nah, ini tidak terlalu banyak untuk kelas 11 ini ya, karena kita hanya memiliki waktu yang terbatas, sehingga materi yang akan saya sampaikan, kita akan pelajari bareng-bareng di kelas 11 ini ada 3 bab di semester 3. Bab pertama itu ada struktur sosial, yang kedua, bab kedua nanti kita akan belajar konflik sosial, dan yang terakhir kita akan belajar tentang hubungan struktur sosial dan mobilisasi sosial, di mana 3 bab tersebut akan kita bagi menjadi 2 segmen waktu. Bab 1 dan kedua tentang struktur sosial dan konflik sosial itu akan kita bahas sebelum ujian tengah semester, dan kedua materi tersebut akan saya evaluasi dengan metode ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester lewat, nanti kita akan masuk bab 3 yang akan membahas tentang hubungan struktur sosial dan mobilisasi sosial, di mana nanti evaluasi di bab 3 ini akan saya gunakan dengan metode ujian akhir semester. Ya, gitu. Ada 3 bab, diperhatikan nanti. Jadi saya nanti kalau misalnya salah memberikan materi, saya bisa diingatkan ya teman-teman ya. Ini standar kompetensi atau hal-hal yang seharusnya kalian bisa pahami dari belajar sosiologi. Sehingga nanti kalau misalnya saya menyampaikan materi kok kalian tidak paham dari aspek-aspek standar kompetensi yang harus dicapai ini, berarti saya gagal menerangkan, ataupun teman-teman atau di sisi lain teman-teman sekalian tidak mencermati atau tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan. Yang pertama, standar kompetensi yang harus dicapai adalah bahwa siswa setelah belajar sosiologi ini bisa memahami dan mendeskripsikan unsur-unsur struktur sosial, sehingga nanti siswa bisa menerapkan sistem toleransi, hormat menghormati, saling menghargai satu dengan orang lain, tanpa membeda-bedakan statusnya. Itu tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, memahami dan menganalisis faktor-faktor penyebab konflik sosial dalam masyarakat. Kita tidak memungkiri bahwa setiap
kehidupan manusia itu karena kita saling berinteraksi dengan satu dengan yang lainnya, tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan menemui atau bahkan kita menciptakan sebuah konflik-konflik antara satu dengan yang lainnya. Nah, eh, standar kompetensi yang harus kita capai di materi ini, sosiologi ini di kelas 11 semester 3 ini adalah kita akan menganalisis dan pahami. Sebentar, ya. Kita akan pahami jenis-jenis atau apa sih sebenarnya yang menyebabkan konflik tersebut, sehingga kalau kita sudah paham penyebab konflik, yang namanya konflik itu kan tidak baik ya, akan menimbulkan kerugian, baik itu mungkin kerugian salah satu pihak maupun dua-duanya. Nah, kalau kita sudah paham konflik yang namanya merugikan, ya sebisa mungkin kita hindari dan kita selesaikan gitu ya. Salah satunya adalah untuk menyelesaikan sebuah masalah atau konflik, itu kita tahu sumbernya atau penyebabnya. Kalau kita sudah tahu penyebabnya atau sumbernya, otomatis hasil akhirnya atau outputnya siswa dapat menjadi pribadi yang santun dan jauh dari hal-hal yang berbau konflik ataupun menjadi pribadi yang bisa memecahkan masalah atau konflik-konflik yang sudah dianalisis dari faktor-faktor penyebab tersebut tadi. Kemudian yang selanjutnya memahami dan dapat menganalisis hubungan antara struktur sosial dan mobilitas sosial yang harapannya nanti siswa dapat melakukan aksi sosial, gerak-gerak sosial. Artinya aksi sosial itu tidak demo ya, tidak demo atau tidak anarkis gitu ya, bukan. Aksi sosial di sini adalah bagaimana kita bisa bekerja sama berhubungan dengan satu orang dengan orang lain. Proses belajar yang akan saya gunakan di sini tetap menggunakan metode yang lama, bahwa nanti akan saya gunakan penjelasan tutor, di mana saya nanti akan menjelaskan materi-materi yang sudah saya rencanakan tadi ya di setiap pertemuannya. Kemudian yang selanjutnya ada pendalaman materi, di mana nanti saya akan minta feedback atau keterlibatan kalian di dalam setiap kelasnya, mungkin dengan pertanyaan atau dengan sebuah trigger atau sebuah masalah yang saya ingin kalian mengungkapkan pendapat kalian masing-masing gitu ya. Itu namanya pendalaman materi untuk mengetes atau mengetahui seberapa besar, berapa persen ya kalian bisa menangkap apa yang saya sampaikan, sehingga nanti saya bisa mengevaluasi diri saya sendiri apakah masih menggunakan metode yang sama atau menggunakan cara lain supaya teman-teman sekalian bisa paham apa yang saya sampaikan. Kemudian yang ketiga ada diskusi. Diskusi di sini masih sama, saya perlu interaksi dari teman-teman sekalian, kelasnya lebih interaktif lagi. Saya mengungkapkan sesuatu atau memberikan materi dengan cara saya ya, menjelaskan gitu ya. Kalau kalian tidak paham, kalian bisa mengutarakan pertanyaan, kemudian saya mungkin minta pendapat dari teman-teman yang lain, nah itu namanya diskusi. Serta ada penugasan-penugasan yang sebelum-sebelumnya sudah saya paparkan juga. Nanti ada ujian mid semester dan ujian akhir semester. Itu proses belajar yang akan kita tempuh selama satu semester ke depan. Dan untuk waktu belajarnya, saya mengingatkan lagi teman-teman sekalian, di kelas 11 semester 3 ini akan dilaksanakan kegiatan belajar mengajar pelajaran sosiologi setiap hari Senin pukul 22.20 hingga 23.00. Jadi sekitar 40 menit. Materinya tadi sudah saya sampaikan, Mbak. Mas, sorry. Mas Edo. Jadi ada 3 materi yang akan kita bahas. Ya, nanti bisa dicek lagi. Mungkin ada kendala sinyal ya. Ya, saya ulangi lagi bahwa kelas ini akan running setiap hari Senin pukul 22.20 hingga 23 waktu Taiwan, selama kurang lebih 40 menit.
karena alokasinya hanya 1 jam pelajaran. Yang akan saya gunakan setengah jam pelajaran sebagai penjelasan dan setengah jam pelajaran sebagai pendalaman materi atau diskusi, atau biasanya saya gunakan 1 kali pertemuan penjelasan, 1 kali pertemuan untuk pendalaman materi, di mana materi kita tidak terlalu banyak sehingga nanti akan bisa efektif secara mendalam pengupasan setiap materinya. Ini proses penilaiannya masih sama. Penugasan nanti akan saya berikan penghargaan 25%. Ujian mid semester ada 30%, serta ujian akhir semester 30%, dan ditutup dengan penambahan nilai diskusi kurang lebih 15%. Di sini karena saya melihat siswa itu biasanya tidak selalu mulus dalam proses evaluasi. Kadang ujian tengah semester yang tinggi, ujian akhir semester yang rendah. Sehingga di sini penugasan sangat membantu teman-teman kalian untuk mencapai nilai minimum yang dibutuhkan kalau kalian pengen lulus setiap mata pelajaran. Kalau dikejar paket C ini nilai minimum yang harus kalian tempuh, yang harus kalian miliki adalah 75 nilainya, skornya setiap mata pelajaran. Jadi kalau di bawah 75 berarti kalian belum lulus, ya. Gitu. Nah, ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Seperti yang sudah saya katakan tadi ya, malam hari ini hanya appetizer ya, hanya pembuka, jadi tidak terlalu berat. Takutnya teman-teman sekalian nanti malah muntah-muntah ya, baru liburan kemudian masuk langsung materi. Enggak ya. Kenapa mata saya genit? Ini mata 5 watt ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Ada pertanyaan sebelumnya? Kita masih ada waktu kurang lebih 3 menit sebelum saya tutup. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, saya ucapkan selamat sekali lagi untuk kenaikan kelasnya. Mudah-mudahan selalu semangat, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam mengemban ilmu pengetahuan, dan saya juga akan selalu meningkatkan bagaimana caranya supaya teman-teman sekalian bisa belajar bareng dengan saya, dan saya bisa menjelaskan dengan mudah ya. Jadi saling mengevaluasi. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Saya ucapkan selamat beristirahat dan jaga kondisi, selalu semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.